Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera. Malam hari ini saya akan mengambil topik marketing ya. Ini saya ambil bahannya dari bukunya Tung Desem Waringin, Marketing Revolution. Di sini ada gambar yang bisa Bapak Ibu anggap sebagai nenek sihir, tapi di satu sisi ada orang lain menganggapnya sebagai gadis cantik yang sedang memandang ke sana. Jadi proses marketing bisa mengubah nenek sihir menjadi gadis cantik atau justru sebaliknya. Ini ada 4 tonggak marketing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa atau tidak mengetahui keempat tonggak ini, maka menyeberang sungai itu mustahil. Tapi kalau mengetahui keempatnya, Bapak Ibu dengan mudah akan menyeberang sungai itu. Yang pertama adalah building trust atau membangun kepercayaan. Yang kedua, building need atau membangun kebutuhan. Dan yang ketiga adalah building solution, membangun solusi. Dan yang terakhir, closing. Ini harus urut Bapak Ibu ya. Harus urut menjalankannya. Dan keempat-empatnya membutuhkan people skill. Jadi Bapak Ibu perlu belajar people skill lebih banyak. 1. Building trust atau membangun kepercayaan. Orang tidak akan membeli kepada orang atau seseorang yang tidak bisa dipercaya. Yang tidak dipercaya. Jadi yang langkah pertama adalah membangun kepercayaan kalau Bapak Ibu sedang dalam proses marketing. Ya, bisa dengan pakaian rapi, jabatan yang memenuhi syarat, marketing manager, owner, dan lain-lain sehingga orang percaya, merasa ada manfaatnya berhubungan dengan Anda atau mempercayai Anda. Ya. Kemudian Bapak Ibu berusaha menyamakan diri dengan prospek, ya. Asal daerah, persamaan famili, hobi, jadi digali. Misalnya, wah, saya punya teman dokter di sana. Oh iya, Pak Palik saya juga seorang dokter, gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Hobinya misalnya apa dan lain-lain. Seandainya semua tidak bisa menyamakan ya. Asal daerah misalnya itu Bapak Ibu bisa aja misalnya, oh saya dari Pacitan misalnya, prospek mengatakan saya dari Pacitan, maka Bapak Ibu bisa aja mengatakan bahwa dulu pernah tinggal di Pacitan, pernah dinas, atau punya Palik yang tinggal di Pacitan, atau apa saja yang ada unsur Pacitannya. Atau temannya Palik saya itu orang Pacitan. Nah, maka dia akan membuat persamaan. Oh, kalau ada sesama orang Pacitan itu pasti saling percaya, saling membantu meskipun itu temannya Paliknya, gitu ya. Jadi sudah teman Paliknya lagi, gitu ya. Tapi tidak apa. Atau terakhir mirroring atau meniru, ya, bergerak sesuai prospek. Jadi artinya gini, kalau Bapak Ibu prospeknya sedang mengangkat tangan, maka Bapak Ibu juga ikut mengangkat tangan. Sekira-kira beberapa detik kemudian prospek menggaruk, Bapak Ibu mendekati gerakan menggaruk. Seperti itu, mirroring. Building need atau membangun kebutuhan orang ya tergantung apa yang ditawarkan ya. Kalau menawarkan rumah ya kita perlu menggali seperti apa rumah yang dia butuhkan. Kalau menawarkan solusi masa depan ya gali dulu apa yang dia inginkan, apa yang dia takutkan. Ya biasanya kita menggunakan 9 faktor motivasi utama ya. Apapun keinginan seseorang bisa masuk dalam salah satu dari faktor motivasi utama itu. Kita tinggal menanyakan, kemudian gunakan 5 pertanyaan emas ya. Anda bisa baca bukunya, di bukunya apa itu ya? Question are the answer. Ya. Les Giblin ya. Nah, semua yang dia butuhkan harus keluar dari idenya sendiri ya, bukan dari ide kita. Kita harus pandai memberi pertanyaan, bukan memutuskan sesuatu untuk dia. Biarlah dia sendiri yang memutuskan apa yang dia inginkan. Kita hanya menanyakan. Kebanyakan orang sih tidak tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan. Ya, jadi kita perlu ahli dalam menggalinya. Tentunya di sini perlu people skill yang baik, khususnya yang bab 4 yaitu menyetujui pendapat orang lain. Itu yang kadang-kadang sulit ya. Tapi Anda harus terus belajar. Apapun yang dikatakan orang lain, setujui saja. Meskipun itu sangat salah,
menurut pandangan Bapak Ibu. Sementara disetujui saja, ya, karena setiap orang merasa dirinya benar dalam mengatakan sesuatu. Sehingga kalau kita mengatakan itu salah, maka dia akan menganggap kita sebagai orang yang benar-benar berbeda dan tidak perlu didengarkan. Tapi kalau kita menyetujui apapun pendapat dia, ya, maka dia akan terbuka dengan kita. Setuju aja. Meskipun ada dia mengatakan bahwa, wah, laut itu panas atau bumi itu datar atau apapun, setuju. Iya Pak, oh benar Pak, benar sekali. Willing need itu ya, ketahui apa yang orang inginkan, kemudian Anda hanya menunjukkan bagaimana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Itu aja, Anda harus tahu dulu apa yang orang lain inginkan. Dan building solution atau membangun solusi, ya kita mempromosikan produk yang kita jual. Nah, di sini baru kita mempromosikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Menggunakan bahasa prospek ya, sebanyak mungkin menggunakan kata Anda, Bapak, Ibu, ini cocok untuk Anda, ini cocok untuk keluarga Anda, untuk Anda. Sesedikit mungkin menggunakan kata saya. Nah, kita harus bisa menghubungkan produk atau jasa yang kita tawarkan dengan kebutuhan dia. Jika gagal menghubungkannya, maka transaksi biasanya ya gagal. Kalau Bapak Ibu ingin mengajak sebuah bisnis dengan penghasilan tertentu, maka Anda tanya dulu apakah penghasilan, kalau Anda misalnya dalam waktu 6-12 bulan ke depan mendapatkan penghasilan 15 juta sebulan, kira-kira itu berarti apa enggak? Nah, itu. Kalau dia mengatakan itu tidak berarti, ya jangan ditawarkan. Gitu. Itu building solution. Dan closing itu menggunakan suara rendah, Pak, Bu, tanda tangan di sini. Beri dua pilihan. Pak, apakah Anda akan membeli kasurnya saja atau kasur beserta bantal dan gulingnya? Ya. Konsumen sangat senang Pak, juga diberi pilihan. Mereka tidak merasa dipaksa dan merasa bahwa itu atas pilihannya sendiri. Oke Bapak Ibu, jika saya sudah berumur saja bisa belajar marketing, Anda juga pasti bisa. Selamat malam, salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.